Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Zulaiha SPDI. Saya sebagai guru bidang studi pendidikan agama Islam di SMP Negeri 19 Bengkulu Utara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG di LPTK YIN Curug dalam jabatan tahun 2023. Saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di kelas 8 dengan materi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Selamat menyaksikan. Sebagai bukti kecintaan kita terhadap tanah air kita, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Tiara. Silakan Tiara mendengarkan. Yang lain silakan berdiri. Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah Nana, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Biar tahu siapa yang masuk, siapa yang tidak masuk. Aditya Mei Pratama. Diro. Albert Permana. Diro. Aldo Gunawan. Diro. Adik semua ya? Alhamdulillah pada hari ini semua masuk. Mudah-mudahan pelajaran hari ini membuat kalian lebih semangat lagi dalam belajar. Belajar tentang sejarah. Hari ini semangat belajar? Semangat. Sudah siap untuk belajar? Siap. Kalau sudah siap, siapkan bukunya, siapkan badannya, siapkan pikirannya, fokus untuk belajar pada hari ini. Mandi nggak tadi sebelum berangkat? Mandi. Kopi gosok gigi nggak tadi? Gosok. Tiara tadi mandi kan? Mandi Bu. Mandinya jangan mandi bebek, ya cuman rambutnya aja yang dibasahin, badannya tidak. Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai makanan dan minuman yang haram dan halal. Ada yang tahu apa itu makanan dan minuman yang halal? Ya, Tesya? Makanan yang halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Contohnya daging sapi, daging ayam, sama air putih. Iya, tepuk tangan. Nah, jadi ingat, kemudian kalau ada yang haram berarti ada yang halal. Kalau ada yang halal berarti ada yang haram. Makanan yang haram itu apa maksudnya? Ada yang tahu? Iya, karena Makanan dan minuman haram adalah makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya daging babi, daging anjing, dan minuman yang memabukkan atau bersoda. iya, mantap kita sekali. Luar biasa. Itu yang Ibu mau, nah. Belajar disimpan di dalam memori, kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalian harus punya ingatan yang baik untuk mengingat untuk berbuat baik. Pada hari ini kita membahas mengenai apa nak? Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Jadi biar belajar kita terarah, kita lihat apa tujuan dari pembelajaran pada hari ini, kan? Ya. Yang pertama, perhatikan. Itu agak kabur ya nak ya, karena papan tulis kita agak kurang. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa mampu menjelaskan kemajuan Islam pada masa Abbasiyah dengan benar. Apa kemajuan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah? Menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Ilmu pengetahuan apa sajakah yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah? Dengan kita mengetahui dan memahami tujuan dari pembelajaran, kita tahu arah kita mau kemana. Jadi setelah belajar ini kalian tahu pemerintahan Bani Abbasiyah, masa keemasannya, masa keruntuhannya, kemudian perkembangan ilmu pengetahuannya, apa saja itu kalian tahu. Tokoh-tokoh pada masa Bani Abbasiyah itu siapa saja, kalian bisa memahaminya dan mengetahuinya. Paham anak? Kesempatan ini kita akan membahas bab 14 mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Silakan buka halaman 229 biar kalian lebih memahami lagi
dibaca terlebih dahulu. Silakan untuk membacanya. Pahami ya nak ya. Sudah bacanya nak? Sudah. Kita sama-sama melihat. Lihat di bawah tulis. Kita kabur ya nak ya. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Puncak kejayaannya mencapai zaman Khalifah Harun al-Rashid dan putranya Al-Ma'mun ya. Kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk kepentingan sosial. Pendidikan rumah sakit, pendidikan dokter dan farmasi. Artinya pada mencapai puncak zaman Khalifah Harun al-Rashid itu pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian perhatikan di depan puncak kejayaannya Bani Abbasiyah sampai pada perkembangan kebudayaannya. Kemudian pemerintahan Bani Abbasiyah atau Khalifah Abbasiyah adalah Khalifah Islam yang berkuasa di mana? Di Baghdad ya. Dia berkuasanya di Baghdad. Khalifah ini berkuasa setelah merebut dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Kecuali mana? Andalusia. Kemudian masa pemerintahan Bani Abbas menjadi 5 periode. Tadi di buku sudah dibaca ya. Kemudian pada periode pertama pemerintah Bani Abbas mencapai keemasan secara politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Artinya ada 5 periode pada masa Bani Abbasiyah. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu apa saja? Bidang ilmu filsafat. Perhatikan bidang ilmu filsafat. Tokoh cendekiawannya adalah Al-Farabi, Kindi, Ibnu Sina dan lain sebagainya. Kemudian di bidang ilmu kedokteran adalah siapa nak? Adalah Jabil. Terus apa lagi? Hunaina bin Ishaq. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan di bidang matematika. Siapa nama cendekiawannya? Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Ya. Terus bidang falak, bidang astronomi, bidang ilmu tafsir, bidang tasawuf dan bidang fuqaha. Kemudian perhatikan itu di depan di layar ada tokoh-tokoh Islam dinasti Abbasiyah. Ada fotonya, ada namanya. Siapa saja? Yang pertama ada Al-Khawarizmi, kemudian Jabir Sina. Siapa lagi nak? Al-Farabi, Imam Bukhari, Al-Kindi. Banyak tadi anak ya. Pusat peradaban Daulah Bani Abbasiyah adalah di kota di kota mana? Kota Baghdad. Ya. Kemudian kota Samara yang terletak di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Kemudian runtuhnya Bani Abbasiyah. Runtuhnya kapan? Berakhirnya dinasti Khalifah Abbasiyah dari periode kelima. Abbasiyah sudah merdeka dan berkuasa kembali, tapi hanya Baghdad dan sekitar
sekitarnya. Kemudian ada hikmahnya. Yang pertama apa? Hikmah pelajari sejarah pertemuan ilmu pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita belajar ilmu pengetahuan tentang pemerintah pada masa Daulah Abbasiyah, kita makin mencintai Allah. Kemudian menumbuhkan semangat menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya jangan berhenti sampai di napal putih ini saja. Mencari ilmu yang seluas-luasnya. Kemudian menjaga kerukunan beragama di seluruh dunia tanpa membedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain-lain. Jadi gambaran dari pelajaran kita pada hari ini, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, itu ada beberapa hal yang sudah aku sampaikan tadi. Agar kita lebih paham lagi, sekarang Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Ya, Ibu sebutkan namanya. Silakan bagi kumpul di kelompok yang namanya sudah saya sebutkan. 3 menjadi 3 kelompok. Oke. Aditya, Amelia, Arjun, Bunga, Delta, itu sini. Ya, kelompoknya sini ya. Kelompok berapa nih? 1. Silakan atur mejanya. Atur mejanya dulu biar belajarnya bersama-sama. Ini ya, yang sini. Kemudian yang kelompok 2 ya. Ada Indri, Novi, Nike, Panca, Juanda, Radin, Nanda, Saputra. Sini. Ini kelompok 2. Ini kelompok sini. Kemudian kelompok 3 ada Reja, Devi, Santi, Sofia, Tessa, Tiara. Sini. Ini nak. Jangan maju semua, ini agak mundur. Ya, ini apa? Silakan cepat. Bagikan kelompoknya tadi. Perhatikan kelompok 1. Perhatikan Ibu. Kelompok 1 tentang 5 periode pada masa Daulah Abbasiyah. Yang ini tentang perkembangan ilmu pengetahuan apa saja dan beserta nama tokohnya. Dan kelompok 3 tentang hikmah belajar perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Silakan kerjasama. Yang namanya kelompok itu kerjasama, bukan kerja sendiri-sendiri. Yang menulisnya baru sendiri. Ya, yang lain bantu cari jawabannya. Silakan. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1. Periode pertama 132 sampai 232 Hijriah, 750 sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Periode kedua 232 sampai 334 Hijriah sampai
590 sampai 665 Hijriah sampai 1994 sampai 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tapi kekuasaannya hanya efektif dari sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Tepuk tangan. Mantap, terima kasih ya. Dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan diskusi dari kami. Bidang ilmu filsafat, tokohnya Abu Nasyar Muhammad bin Tahran. Bidang ilmu kedokteran, tokohnya Jabir bin Hayyan. Bidang ilmu matematika, tokohnya Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Bidang ilmu falak, Abu Nasyar al-Falaki. Ya. Terima kasih dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah. Semuanya sudah paham, pinter-pinter dalam menyampaikan materi pada hari ini. Ibu salut dengan kalian semua. Kalian memiliki semangat yang luar biasa. Sekarang silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Diangkat. Ya. Untuk melihat sejauh mana kalian memahami pelajaran pada hari ini ada soal. Nanti kalian jawab sesuai dengan instruksi yang ada di atasnya. Beri tanda silang pada setiap jawaban yang kalian anggap itu paling benar. Nah, setelah itu langsung kalian kumpulkan agar lebih tahu yang mana sudah paham, yang mana belum paham. Ya. Kerjakan sendiri-sendiri, jangan nanya sama temennya. Silakan ya Nak ya, kerjakan. Silakan jawab. Mana yang kalian anggap paling benar? Ya. Sudah semua? Silakan kumpulkan ke depan. Pelan-pelan. Baiklah anak-anak semua, dari beberapa tahap yang sudah kita lalui tadi, dapat kita simpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang apa nak? Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Pada masa Pada masa Abbasiyah terbagi menjadi berapa? 5 periode. 5 periode. Periode apa saja yang pertama? Periode apa saja? Arab dan Persia pertama. Arab dan Persia pertama. Kemudian yang kedua? Yang ketiga? Mana soalnya di mana? Kekuasaan dinasti Bani Buai dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Abbasiyah.
rabbal alamin. Kemudian hikmah dari belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah, yang pertama adalah meningkatkan keimanan kepada Allah. Kemudian apa? Membina rasa persatuan terhadap umat. Jadi saling menjaga persatuan agar kita selalu agar kita selalu ingat dengan sejarah. Kemudian menjaga kerukunan umat beragama. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak usah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Ya, apa, Sofi? Mengapa kita harus belajar tentang sejarah masa lampau? Kan sekarang kita sudah maju. Mengapa kita harus belajar tentang sejarah masa lampau? Sekarang kan udah maju, Bu. Ya. Kita harus ingat, dengan sejarah itulah kita tahu bagaimana negara ini diperjuangkan. Begitu pula dengan pendidikan tokoh Islam. Kata Bapak Proklamator apa? Jangan lupa jas merah. Apa itu jas merah? Jangan lupakan sejarah. Dengan sejarah itu kita tahu kita sekarang hanya tinggal melanjutkan. Siapa yang menemu pertama tentang ilmu kedokteran dalam Islam, ilmu filsafat dan lain sebagainya. Maka dari itu belajar sejarah sangatlah penting, khususnya sejarah mengenai perkembangan pendidikan ilmu pengetahuan Islam. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Sudah paham ya? Sudah. Kalau sudah paham, Ibu berikan tugas di rumah, silakan kerjakan ya. Karena waktu kita juga sudah mau habis, 5 menit lagi kita mau istirahat. Silakan kalian kerjakan di rumah. Jangan lupa nanti tanda tangan orang tuanya. Bagikan ke teman yang belakang ya. Ya, jadi jangan lupa ditandatangani orang tua sebelum dikumpulkan ya. Oke, bagikan dengan teman yang Pak. Alhamdulillah ya Nana, hari ini kita sudah belajar tentang pengetahuan pendidikan perkembangan pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Mudah-mudahan anak ibu semua banyak-banyak belajar bagaimana menjadi orang yang sukses itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya dengan belajar sejarah kita mengetahui sebuah perjuangan yang dengan gigih, dengan baik, insya Allah akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Untuk itu jangan lupakan sejarah. Apa itu? Sejarah. Jangan lupakan sejarah. Harus tetap semangat anak-anak itu belajar dan terus belajar, menggali potensi yang ada pada diri kita. Insya Allah kita akan menjadi orang yang sukses, bahagia di dunia sampai di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan umur, memberikan kesehatan, kita bertemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Rasa cukup sampai di sini. Jangan lupa kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini membawa berkah bagi kita semua. Silakan pimpin doa sebelum Wa amilus
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.